Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hanya kepada Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Hadirin yang mulia, mari kita dengarkan sejarah singkat Tengku Khalilullah. Pada abad ke-16, tepatnya pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, datanglah seorang ulama dari Minang bernama Khalilullah dengan tujuan untuk meminta izin dan melaporkan kepada Sultan Iskandar Muda yang pada saat itu sedang berkuasa untuk naik haji ke Baitullah. Akan tetapi Sultan Iskandar Muda mengajukan sebuah tawaran kepada beliau, wahai Khalilullah, alangkah indahnya jika seandainya niat hajimu itu kamu urungkan. Akan tetapi saya tugaskan sebuah tugas yang sangat mulia, yakni mengislamkan penduduk yang ada di Pulau U saat itu. Tengku Khalilullah pada saat itu berpikir, diberikan waktu selama 3 hari menurut riwayat. Pada akhirnya dengan senang hati Khalilullah menerima tawaran daripada Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi menjadi tanya-tanya dalam perasaan dan dirinya Tengku Khalilullah, di mana pulau yang disebut oleh Sultan ini? Pada akhirnya salah satu putri, asli putri Simeluh, namanya Putri Meluh, asli desa dari Borengan dengan suku Lasali. Ternyata dia berada sebagai salah seorang juga putri yang ada di kerajaan Sultan Iskandar Muda pada saat itu. Pada akhirnya Sultan Iskandar Muda menikahkan Tengku Khalilullah ini dengan Putri Meluh. Selain nanti menjadi istrinya, akan menjadi penunjuk jalannya ke pulau kita yang kita cintai ini, yang pada zaman dahulu disebut dengan Pulau U. Setelah mereka menikah, bertugaslah Tengku Khalilullah dengan membawa namanya biluk, perahu. Kalau biluk itu dulu bahasa Padangnya, kalau kita hari ini adalah perahu. Dari Banda Aceh menuju ke Bubun ataupun ke Melabuh, kemudian ke daerah Susuk, kemudian berlayar lagi sampai ke Labuan Haji. Bahkan ada satu riwayat mereka sampai ke Singkil. Di tengah-tengah perjalanan, pada saat mereka berlayar, berjumpalah dengan salah seorang yang pernah mungkin kita dengar namanya, yaitu adalah Panglima Marhabib. Beliau ini adalah seorang juga raja di bagian, menurut sejarah adalah di bagian Aceh Selatan, kawasannya di bagian laut. Dengan niat ingin bertemu dengan Tengku Khalilullah dan ingin melihat siapa kira-kira yang lewat di perlautan wilayahnya.
Akan tetapi setelah dilihat, ternyata di dalam rombongan itu adalah salah satunya adalah wali Allah, Tengku Khalilullah. Menurut juga sejarah, mereka juga uji coba, adu kemampuan. Namun dengan izin Allah, Tengku Khalilullah menang pada saat itu, sehingga Panglima Marhabit meminta pada Tengku Khalilullah untuk selalu ikut kemanapun dia pergi. Pada akhirnya Tengku Khalilullah mengizinkan untuk Panglima Marhabit ini, sehingga mereka berlayar ke Pulau Simelu. Niatnya adalah Pulau U. Mereka bersama-sama dengan istrinya dan rombongannya bertambah dengan Panglima Marhabit tadi. Kemudian mereka tiba yang pada awalnya adalah di daerah Lewa. Ketika ditanyakan kepada istrinya, betulkah ini daerahmu, hai istriku? Dijawab oleh istrinya, ini bukan daerah kampung halamanku, wahai suami. Kampung halamanku tandanya ada pulau satu. Kita temukan terlebih dahulu. Kemudian kita lewat di samping pulau itu. Masuk kita ke teluk, sedikit ada teluknya nanti. Maka disitulah nanti kampung halamanku, wahai suami. Menurut riwayat 3 hari 3 malam mereka dilewat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Teluk Simelu yang ada di sebelah kiri kita ini. Setiba di sini, ternyata di sini ada yang berkuasa, yang namanya Datuk Mahudum Alam Sati Son Sangbulu, dengan gelarnya Son Sangbulu. Dia ini asli orang Lahapur, Kuta Padang, yang berkuasa pada saat itu, sehingga ia memerintahkan kepada pengawalnya, wahai pengawalku, cobalah lihat siapa gerangan yang datang dengan bawa bilo di Teluk Simelu itu. Akhirnya dengan singkat ceritanya, begitu mereka menjumpai dan melaporkan kembali kepada Mahudum Alam Sati Son Sangbulu, wahai Mahudum, wahai Son Sangbulu, bahwasanya yang datang itu ada 2 perahu. Mereka tidak mengenal dan mereka masih berlayar, dan mereka belum menginjakkan kakinya di tanah kita Simelu ini. Kemudian dengan singkat ceritanya, Mahudum Alam Sati Son Sangbulu mengatur siasat, yaitu dengan memberikan beberapa tawaran kepada Tengku Khalilullah. Sampaikanlah tawaran saya ini kepada Tengku Khalilullah. Yang pertama, ambillah guci ini, masukkanlah dia ke dalam guci ini, kemudian kita benamkan beliau ini nanti ke dalam guci ini, dan kita benamkan ke dalam sungai selama 7 hari 7 malam. Menurut riwayat di sungai, dan menurut riwayat satu lagi adalah di laut. Kemudian tawaran yang kedua, bawalah periuk ini, dan biar dibawa periuknya juga bersama dengan beras. Mari kita tawar dia untuk memasak nasi di dalam air laut. Tawaran yang ketiga, biarlah dia datang ke rumah saya ini pada malam yang tertentu, malam yang saya tentukan. Di tengah malam tidak boleh membawa apa-apa selain dirinya sendiri dan baju yang ada di badannya. Akhirnya pengawalnya tersebut menyampaikan pesan itu kepada rombongan Tengku Khalilullah.
Mendengar tawaran itu, Tengku Khalilullah menjawab, insya Allah, dengan berlindung hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya berlindung kepada Allah, semua tawarannya akan saya terima. Mendengar tawaran tersebut diterima oleh Tengku Khalilullah, akhirnya mereka lakukan adu yang namanya dulu adalah adu kesaktian, adu ilmu. Dengan kuasa Allah, dari ketiga tawaran tersebut dengan izin Allah, sehingga tetap dimenangkan oleh waliullah Tengku Khalilullah. Yang sangat mengherankan lagi, oleh Makhudum Alam Sati Sun Sang Bulu, ketika undangannya pada malam hari, tengah malam, gelap gulita bagaikan angin kencang yang tadi pagi gelap gulita pada malam hari. Ada petir, ada kilat, dan hujan yang deras. Sebagaimana tadi janjinya, tidak boleh membawa apa-apa selain dari baju yang ada di badannya, dan tidak boleh membawa siapa-siapa selain dari dirinya. Semua itu dipatuhi, diikuti oleh Tengku Khalilullah. Rumah Makhudum Alam Sati Sun Sang Bulu 500 meter lebih kurang dari tempat kita berdiri ini, ke arah Kuta Padang atau disebut dengan Lahapur. Dia berjalan dari sini pada malam hari dengan gelap gulita. Setibanya di sana, ternyata Tengku Khalilullah menurut pelihatan para pengawal dan Sun Sang itu sendiri, mereka mencurigai Tengku Khalilullah. Wahai Khalilullah, kenapa Anda membawa senter kemari? Padahal kita sudah ada perjanjian tidak boleh membawa apa. Ia jawab, saya tidak membawa apa-apa selain dari ada yang ada pada tubuh saya ini. Dengan kuasa Allah, ternyata senter cahaya yang dilihat itu ternyata sorokannya Tengku Khalilullah menjadi penerangnya pada saat dia berjalan dari sini sampai ke rumahnya Makhudum Alam Sati Sun Sang Bulu dengan izin Allah, sehingga mengakui kekalahannya tanpa harus bertumpahan darah. Hanya mereka mengadu ilmu saja, sehingga ia mendukung sepenuhnya. Bahkan dia mengucapkan kalimat syahadat di depan Tengku Khalilullah. Menurut sebuah cerita, dia menyembunyikannya karena dia adalah sebagai seorang raja, supaya dia artinya ada penghargaan warganya terhadapnya atas kekalahannya itu. Kemudian Tengku Khalilullah menyampaikan kepada Makhudum Alam Sati Sun Sang Bulu, wahai Makhudum Alam Sati Sun Sang Bulu, saya kemari bukan ingin merebut kekuasaanmu, tetapi saya hanya menjalankan amanat yang ditukarkan oleh Sultan Iskandar Muda, yakni mengislamkan penduduk yang ada di pulau ini. Mohon izin, mohon dukungan wahai Tengku Khalilullah. Mohon dukungan dan mohon izin wahai Makhudum Alam Sati Sun Sang Bulu. Akhirnya Makhudum Alam Sati Sun Sang Bulu memberikan dukungan sepenuhnya dan memberikan seluas-luasnya kepada Tengku Khalilullah untuk mengislamkan penduduk yang ada di wilayah ini. Menurut cerita, setelah sekitar ini diislamkan, kemudian dari cerita-cerita mereka yang sudah diislamkan,
Mereka bercerita, saling bercerita dengan teman-teman mereka, dengan penduduk yang lainnya, bahwasanya ada disunat setelah nanti sebelum diucapkan kalimat syahadat. Mendengar sunat itu banyak penduduk yang berlarian, banyak penduduk yang lari ke daerah Sibuluh, Dolu namanya dulu. Mereka berlari takut karena disunat. Mereka mengira disunat itu bahaya. Akan tetapi enggak, ketika didengar oleh Tengku Khalilullah, mereka berlari ke sana sehingga beliau menyusul mereka ke hulu tanpa sepengetahuan Tengku Khalilullah. Ternyata dua orang putra kasih sayangnya ikut dari belakang. Dua orang putra ini yang ikut rombongannya menurut riwayat istrinya yang pertama dari Sumatera, dari Padang, yang bernama Bajo. Namun perjalanan itu tidak bersamaan dengan orang tuanya, yang pada akhirnya singkat ceritanya anaknya, kedua putranya ini tidak bisa pulang dan tidak tahu lagi arah pulangnya. Menurut sebuah cerita, karena mereka tidak tahu pulang lagi ke tempat kita di sini ataupun di Lata Ayah, sehingga mereka tinggal di tengah hutan. Menurut cerita, dua orang anak Tengku Khalilullah ini meninggal karena tidak sudah beberapa hari. Menurut satu cerita lagi adalah anak Tengku Khalilullah yang kedua ini adalah jatuh ke jurang ketika membantu tuanya untuk menangkap penduduk yang takut disunat tadi. Bapak Ibu perhadirin yang kami muliakan, selanjutnya berhasillah pengislaman seluruh penduduk Pulau Simelu ini. Akan tetapi ternyata setelah ia mengislamkan pulau ini, kemudian dia kembali ke Padang menjenguk keluarganya yang di sana. Kemudian ketika ia dikabarkan oleh istrinya bahwasanya, wahai suamiku Khalilullah, bahwasanya aku sedang mengandung, katanya. Tengku Khalilullah bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang pada akhirnya singkat ceritanya lahirlah anak Tengku Khalilullah dengan tenang dan bergembira, sehingga Tengku Khalilullah memberikan namanya Arsalan, Tengku Arsalan. Bapak Ibu yang kami muliakan, turunan Tengku Arsalan salah satunya adalah di samping kami ini yang menyampaikan tadi sambutan dari keluarganya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Tengku Khalilullah ini dengan jasa-jasanya sehingga penduduk kita Pulau Simelu juga mengenal beliau, karena nama istrinya Meluh tersebut diabadikan menjadi nama pulau kita, dan namanya sendiri Tengku Khalilullah ini diabadikan oleh pemerintah kita menjadi Jalan Tengku di ujung. Kemudian diabadikan oleh pemerintah kita lagi tahun, kalau saya tidak silap tahun 2019, diabadikan satu lagi, Masjid Agung Tengku Khalilullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pasti Bapak Ibu menanyakan kenapa dia disebut dengan Tengku di ujung. Karena makamnya ini adalah di ujung daripada teluk ini,
dia dimakamkan di sini. Kemudian di sana sepoi tempat tinggal istrinya menurut sejarah. Maka dia minta setelah dia wafat nantinya dimakamkan di ujung ini. Maka penduduk kita menyebutnya menjadi Tengku di ujung. Sebagai penghormatan kepada beliau, tidak disebutkan namanya langsung. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah sejarah singkat Tengku Khalilullah ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita buat naskahnya yang lebih lengkap. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa adat seni budaya yang ditinggalkan Tengku Khalilullah dalam ini akan disampaikan oleh nantinya Pak Juarsani tentang Nandong, kemudian Bapak Tengku Kasman tentang Tonjong. Ini adalah salah satu warisan budaya yang ditinggalkan oleh Tengku Khalilullah. Nandong, salah satu dalamnya adalah Tonjong. Kepada Bapak kami persilakan.